Salam dan bahagia. Mari kita lihat bagaimana ya cara menyusun pengorganisasian pembelajaran pada satuan PAUD di tahap siap. Mari kita simak bersama. Masih ingatkah Bapak dan Ibu tentang apa itu pengorganisasian pembelajaran? Yuk kita ingat kembali. Pengorganisasian pembelajaran merupakan cara satuan pendidikan untuk mengatur pembelajaran yang mencakup pengaturan muatan kurikulum, beban belajar, muatan, dan area belajar, waktu belajar, hingga proses pembelajaran. Lalu, bagaimana satuan pendidikan di tahap siap dapat mengorganisasikan pembelajarannya? Di tahap siap, satuan pendidikan dapat melakukan pengembangan elemen-elemen dalam pengorganisasian pembelajaran, seperti struktur kurikulum, intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler jika ada, pengaturan waktu pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Pengaturan waktu pembelajaran dapat dikembangkan dengan menggunakan pendekatan sistem blok, khusus untuk kegiatan proyek profil atau secara terintegrasi sesuai dengan konteks kebutuhan. Selanjutnya, kita akan melihat lebih jauh bagaimana elemen-elemen dalam pengorganisasian pembelajaran, khususnya dua struktur kurikulum, yaitu 1. Intrakurikuler. Kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan ekstrakurikuler jika ada, dapat dikembangkan oleh satuan PAUD. Pertama, pengorganisasian pembelajaran pada kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Pada PAUD, prinsip kegiatan pembelajaran intrakurikuler adalah menciptakan bermain bermakna bagi peserta didik. Setiap kegiatan perlu dirancang untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan, sehingga kita dapat memfasilitasi peserta didik dalam mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran. Untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran intrakurikuler tersebut, satuan pendidikan dapat mempertimbangkan pertanyaan pemantik berikut. Satuan pendidikan di tahap siap yang sudah mengaplikasikan 1 hingga 2 model pengaturan waktu belajar dapat mengembangkan kegiatan pembelajaran intrakurikuler dengan mencoba pendekatan yang lain. Misalnya, PAUD Anggrek 3 biasanya menggunakan pendekatan tematik, tetapi kali ini PAUD Anggrek 3 melihat kebutuhan tujuan pembelajaran berupa sebuah ide besar atau konsep yang menjadi tujuan akhir proses pembelajaran. Ide utama atau konsep tersebut adalah membudidayakan tanaman dengan menanam kembali sisa potongan sayur agar tidak langsung menjadi limbah rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut, PAUD Anggrek 3 mengubah pendekatan pembelajaran mereka dengan pendekatan secara terintegrasi, di mana akan mengintegrasikan kompetensi sains, seni, dan kolaborasi. Kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di tahap siap, pelaksanaan proyek profil terlihat dengan sudah dilakukannya analisis permasalahan dalam menentukan tema. Untuk membantu proses mengevaluasi proses proyek profil selama ini, Ibu dan Bapak dapat mengaplikasikan pertanyaan pemantik berikut ini. Berdasarkan pertanyaan pemantik tersebut, satuan pendidikan dapat menganalisis apakah ada permasalahan di sekitar satuan pendidikan yang ingin diselesaikan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Satuan pendidikan juga dapat mengumpulkan informasi dari salah satu pihak-pihak di lingkungan satuan pendidikan terkait isu terkini yang dapat dipecahkan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Misalnya, di lingkungan satuan pendidikan sedang menghadapi masalah polusi bau tak sedap di sekitar tempat pembuangan setempat. Peserta didik pun suka bercerita akan bau sampah yang mengganggu kegiatan belajar mereka. Dengan mempertimbangkan keluhan murid, para guru sepakat bahwa isu ini akan diangkat dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Aku Sayang Bumi. Ketiga, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler pada PAUD diselenggarakan dengan tujuan sebagai pengembangan peserta didik sesuai dengan minat, bakat, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Jika satuan PAUD Ibu dan Bapak memiliki kegiatan ekstrakurikuler,
Pertanyaan pemantik berikut dapat digunakan dalam menyusun pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler di tahap siap. Melalui dua pertanyaan pemantik tersebut, satuan pendidikan dapat mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler dengan melakukan analisis terhadap jenis kegiatan ekstrakurikuler yang sudah berjalan. Satuan pendidikan dapat mulai menganalisis apakah jenis kegiatan ekstrakurikuler yang sedang berjalan sudah cukup dalam memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Selain itu, relevansi kegiatan-kegiatan tersebut apakah sudah sejalan dengan perkembangan zaman? Untuk membantu satuan pendidikan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, satuan pendidikan dapat berkoordinasi dengan orang tua atau wali secara berkala. Dengan mengimplementasikan komunikasi dua arah, satuan pendidikan dan orang tua dapat berdialog dalam mencari ide pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan potensi, bakat, dan minat peserta didik. Sebagai contoh, PAUD Mekarsari melakukan diskusi bersama orang tua atau wali, di mana dari diskusi tersebut didapatkan kesimpulan bahwa kegiatan ekstrakurikuler yang sudah ada di PAUD Mekarsari belum mewadahi kebutuhan peserta didik untuk berekspresi melalui seni tari atau gerak dan lagu. Sehingga PAUD Mekarsari memutuskan untuk menambah satu kegiatan ekstrakurikuler seni tari atau gerak. Nah, Ibu dan Bapak, itu tadi pemaparan mengenai pengorganisasian pembelajaran pada jenjang PAUD di tahap siap. Selamat menerapkan dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.